Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Irham Yunus, NIM 19 201062, Prodi Hukum Keluarga Islam. Baiklah, saya akan membahas materi tentang mahar, ayat dan terjemahan. Ayat yang membahas tentang mahar terdapat dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi wa atun nisa asoduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a, yang berarti dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Asbabun Nusul ayat. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 4 berpesan kepada semua orang, terutama kaum laki-laki, agar sekiranya memberikan mahar yang penuh kerelaan atau keikhlasan. Mas kawin dalam ayat ini dinamai sodukot, bentuk jamak dari sodukot yang berarti kebenaran. Hal ini dikarenakan mas kawin tersebut didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran. Demikian menurut Muhammad Thohir Ibni Ashur. Kemudian diperkuat oleh lanjutan ayat yaitu nihlah. Kata nihlah yang berarti tulus tanpa mengharap imbalan, yang kemudian mas kawin itu sepenuhnya menjadi hak milik istri. Dari segi kedudukan, mas kawin sebagai bentuk kesediaan suami menanggung kebutuhan hidup istri. Namun lebih dari itu, mas kawin juga merupakan janji agar tidak membuka rahasia di dalam pernikahan dan menjadi pakaian bagi satu sama lain. Ayat keempat ini turun sehubungan dengan kebiasaan para bapak atau wali menggunakan dan menerima mahar mas kawin dengan tanpa seizin putrinya, anak yang menjadi tanggung jawabnya yang dinikahkan. Sehubungan dengan kebiasaan seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai larangan atas perbuatan mereka tersebut. Alhasil, wali tidak boleh menggunakan mas kawin milik putri yang dikawinkannya. Intisari penafsiran ayat. Surat An-Nisa menjelaskan banyak tentang hukum dan masalah keluarga. Satu persoalan yang dibahas terkait pembentukan sebuah keluarga adalah mahar. Tapi yang terjadi di kalangan bangsa Arab di masa Rasulullah SAW, pihak pria tidak bersedia membayar mahar, atau bila mereka membayarnya, mahar itu diambil kembali secara paksa. Al-Quran dalam surat An-Nisa ini berusaha membela kaum perempuan dengan memerintahkan kaum lelaki untuk membayar mahar. Pembayaran yang dilakukan harus dilakukan atas kehendak dan keinginan, bukan karena rasa takut atau terpaksa. Selanjutnya, kaum laki-laki diingatkan bahwa mereka tidak berhak mengambil seluruh atau sebagian dari mahar yang telah diberikan kepada wanita, karena mahar itu milik istri. Bila ia menginginkan untuk mengembalikannya kepada kalian, di saat itu mahar itu menjadi halal bagi kalian. Beralih dalam penggunaan kata nihlah dalam ayat ini. Oleh pakar bahasa Arab, Raghib Isfahari menyebutkan kata nihlah berasal dari kata nahal yang berarti lebah madu. Lebah memberikan madu kepada manusia tanpa pernah mengharapkan apapun dari manusia. Al-Quran menyerupakan mahar seperti lebah madu, di mana ia merupakan pemberian dari suami kepada istrinya dan menjadi pemanis kehidupan rumah tangganya. Oleh karenanya, suami tidak boleh berharap mahar yang telah diberikan untuk diminta kembali, sama seperti lebah madu yang tak pernah mengharap apapun dari manusia. Dari ayat ini terdapat 3 pembelajaran yang dapat dipetik.
pertama, mahar bukan berarti harga wanita, melainkan hadiah lelaki dan petanda ketulusan lelaki dalam merefleksikan cintanya. Kata sadaq berarti mahar yang berasal dari kata sidik, yang artinya kejujuran. Berarti mahar ini sendiri simbol dari kejujuran. Kedua, mahar merupakan hak perempuan dan milik istrinya yang harus diberikan oleh suami dan tidak boleh diambil darinya. Ketiga, kerelaan secara sahir saat memberi tidaklah cukup, tapi perlu kerelaan hati juga. Bila wanita menghalalkan maharnya atas dasar terpaksa dan keberatan, maka pengembalian itu tidak sah sekalipun ia rela secara sahir. Kandungan hukum ayat. Perintah memberikan mahar tidak hanya tertuju bagi suami yang menikahi perempuan, tetapi juga untuk orang tua. Hal ini karena dalam tradisi Arab jahiliyah, anak perempuan itu seperti diperdagangkan. Kalau mau menikahkan, orang tua minta mahar yang mahal agar bisa menguasai harta tersebut. Bahkan tradisi buruk semacam itu masih berlangsung sampai sekarang di beberapa kalangan masyarakat. Karenanya, Islam dengan tegas menghapus tradisi itu dan mahar dijadikan hak mutlak istri. Menurut Imam Al-Qurtubi, kewajiban memberikan mahar kepada istri merupakan sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama. Kata nihlah, walaupun artinya adalah pemberian sukarela, tapi di sini dijadikan sesuatu kewajiban. Penggunaan kata tersebut dimaksudkan bahwa ketika suami memberikan mahar kepada istri itu harus penuh keikhlasan, didasari kecintaan dan kesenangan hati untuk memberikan dengan tanpa ada rasa keterpaksaan sedikit pun dari pihak manapun. Secara umum, kita diperintahkan untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain, sebagaimana dalam kalam Allah, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Termasuk dalam hal ini adalah apa yang diberikan kepada istri berupa mahar, meskipun ada hadis, sebaik-baik wanita adalah yang paling mudah maharnya. Hal ini bukan berarti pihak laki-laki semena-mena dalam memberikan mahar, karena hadis ini lebih tertuju kepada pihak perempuan atau walinya untuk tidak mempersulit dan meninggikan mahar yang diinginkan, sehingga mempersulit terjadinya pernikahan yang mengakibatkan berbagai kerusakan di masyarakat seperti banyaknya perawan tua, berbagai pelecehan seksual dan kerusakan akhlak pemuda. Maka kewajiban bagi pemerintah atau individu yang mampu untuk memberikan solusi terhadap kendala sulitnya pernikahan.